semuanya, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Denny Teu. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Nicholas Paransa. Yang kedua, Suarez Naro. Yang ketiga, Helena. Dan yang terakhir, saya, Ruth Monica. Sebelum teman-teman menyaksikan, mari komen, like, dan subscribe. Tri Konsep Cafe merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang restoran, makanan, dan minuman yang didesain dengan 3 konsep model berbeda di dalam satu gedung. Konsep pertama yaitu Family Cafe, di mana konsep homemade yang membuat suasana nyaman untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua, konsep Library Cafe, konsep yang menggabungkan antara perpustakaan dengan kafe, di mana suasana library sangat terasa karena ada rak buku yang menjadi focal point dari kafe tersebut. Memiliki suasana yang nyaman, santai saat membaca buku dan juga mengerjakan tugas. Dan ditambah dengan fasilitas buku yang sangat beragam seperti novel, ensiklopedia, komik, dan juga buku pelajaran. Konsep ketiga yaitu Outdoor Cafe. Konsep anak muda generasi milenial, kafe yang dibentuk memberikan suasana luar yang nyaman untuk bersantai dengan nuansa klasik elegan yang memberikan keunikan tersendiri. Kemudian pada konsep ini ditambahkan dengan fasilitas live music. Itulah tadi yang menjadi 3 konsep dari kafe ini. Kafe ini juga hadir dengan tempat yang lebih nyaman dan juga fasilitas yang maksimal, dan menu yang disajikan juga sangat variatif dan cocok untuk setiap konsepnya. Selanjutnya, yang menjadi visi dari The Three Concept Cafe yaitu menjadi top of mind masyarakat Indonesia sebagai tempat makan dengan model inovatif, 3 konsep berbeda di dalam satu gedung. Serta yang menjadi misi dari The Three Concept Cafe yaitu mengutamakan kenyamanan pelanggan, mampu mengembangkan kafe menjadi lebih populer, dan mampu berinovasi dalam menghadirkan menu-menu yang baru dan banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam biodata perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu The Three Concept Cafe, yang artinya ada 3 konsep berbeda di dalam satu kafe. Kemudian alamatnya yaitu di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur, dan mulai berdiri pada tanggal 6 Januari 2022. Kemudian daftar pemilik dan jabatan: Ruth Monica jabatan sebagai kepala produksi, Nico jabatan sebagai asisten produksi, Helena jabatan sebagai marketing, dan Suarez jabatan sebagai administrasi di dalam kafe kami. Konsep Cafe merupakan usaha kuliner yang menargetkan pasar yaitu keluarga, remaja, dan pelajar di daerah Jakarta. Namun, tidak menutup kemungkinan menargetkan masyarakat di luar daerah Jakarta. The Three Concept Cafe merupakan kafe dengan 3 konsep sekaligus, yaitu Family Cafe, Library Cafe, dan juga Outdoor. Menu makanan dan minuman yang diperjualbelikan disesuaikan dengan konsep yang ada. Oleh karena itu, The Three Concept Cafe menargetkan masyarakat kalangan menengah ke atas di daerah Jakarta. Pesaing yang dimiliki oleh The Three Concept Cafe di Indonesia sendiri terdapat 1, yaitu Frontier Restoran yang terletak di Banjarmasin. Namun, untuk di Jakarta sendiri belum terdapat restoran dengan 3 konsep sekaligus. Strategi yang dilakukan The Three Concept Cafe yaitu dengan menyediakan konsep restoran yang menarik dan nyaman bagi para konsumen, namun tetap memperhatikan interior yang ada pada setiap konsep. The Three Concept Cafe terletak di lokasi yang strategis karena dekat dengan rumah sakit, kampus, gedung perkantoran, tempat pembelanjaan, dan juga sarana transportasi. The Three Concept Cafe akan memperhatikan setiap kualitas makanan dan minuman yang mereka perjualbelikan dengan cara memperhatikan kondisi bahan baku yang mereka gunakan dalam kondisi fresh. The Three Concept Cafe yang mereka perjualbelikan yaitu gurame bakar dengan aneka sambal, cookies, sate, bakso, french fries, aneka jus, kopi, dan teh. Untuk kapasitas produksi yang akan dilakukan oleh The Three Concept Cafe yaitu gurame bakar sebanyak 50 porsi, sate 25 porsi, bakso 50 porsi, mie ayam 50 porsi, cookies 25 porsi, french fries 25 porsi, dan aneka minuman yaitu kopi, teh, aneka jus, dan es teh. Totalnya terdapat 200 gelas. Untuk rencana anggaran biaya sendiri, untuk perharinya, The Three Concept Cafe mengeluarkan biaya sebanyak Rp3.448.800. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih analisa keuangan pada usaha kami ini. Yang pertama saya akan mulai dari rincian produk yang kami tawarkan. Yang pertama ada gurame bakar aneka sambal dengan harga Rp35.000 per porsi, cookies dengan harga Rp30.000 per box, french fries dengan harga Rp20.000 per box, bakso dengan harga Rp23.000 per porsi, sate dengan harga Rp22.000 per porsi, mie ayam dengan harga Rp27.000 per porsi. Minuman ini ada tiga jenis minuman yang kami tawarkan. Yang pertama aneka jus dengan harga Rp10.000, es teh Rp5.000, kopi Rp12.000. Nah, untuk omset yang kami dapatkan, untuk bulan pertama kami menargetkan sebanyak 250 produk kami ini terjual laku. Jadi gurame ini terjual 30 porsinya dengan total jumlahnya menjadi Rp1.050.000.
Terus cookiesnya yang jadi kami dapatkan 900.000, french fries-nya 600.000, baksonya 600.000 juga, sate sebanyak 600.000, mie ayam 690.000, aneka jusnya 130.000, es tehnya 235.000, kopinya 120.000. Jadi total omset per hari kami sebanyak 4.925.000 rupiah. Nah, untuk omset per bulannya tinggal kita kalikan dengan 30 hari menjadi sebesar 147.750.000. Kita akan lanjut ke biaya operasional pada usaha kami ini. Di sini kami menghitung langsung besarnya biaya operasional kami per bulan. Berikut rinciannya, yang mana biaya gaji sebesar 12 juta, sewa gedung sebesar 4 juta, promosi sebesar 500.000, listrik, air, dan telepon 1 juta, biaya penunjukannya 1.666.633, biaya bahan baku 103.464.000, sehingga jumlah biaya operasional yang kami rincikan totalnya per bulan adalah 122.630.633 rupiah. Nah, dari sini kita bisa memperhitungkan berapa labanya yang kami dapatkan. Labanya tinggal omset per bulan tadi sebesar 147.750.000 dikurang dengan biaya operasional yang telah kita rincikan tadi sebesar 122.630.633. Jadi total laba yang kami dapatkan di sini adalah 26.619.367. Untuk return on investment atau ROI yang biasa kita singkat, nah di sini rumusnya adalah pendapatan investasi dikurang biaya investasi dibagi dengan biaya investasi dikali 100%. Nah, dengan data yang kita dapat tadi tinggal kita masukkan, jadi 147.750.000 dikurang dengan 100 juta biaya investasi dibagi dengan biaya investasi lagi 100 juta dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan ROI yang pada usaha kami ini adalah sebesar 48%. Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis kami. Yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihan di dalam kafe kami adalah bahan baku mudah didapat serta lokasi dekat dengan keramaian. Yang kedua tentang kelemahan. Kelemahan terdiri dari jenis makanan yang dijual terbilang sedikit variannya. Dari segi pemasaran juga masih belum memiliki komunikasi yang jelas dan terarah pada konsumen. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Jumlah peminat dari pengusaha kami tinggi, menu tersedia juga sangat familiar dan dapat diterima oleh konsumen, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan yang keempat ada trade atau ancaman. Tantangan eksternal yang dihadapi adalah adanya persaingan bisnis yang begitu ketat, meliputi penyediaan menu yang sama. Saya akan menjelaskan mengenai rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dari usaha kami. Yang pertama, ada pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti di sini mengembangkan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Kemudian setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena dengan pendidikan ini mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua ada penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia yang ada. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Yang ketiga adalah simulasi. Simulasi di sini artinya adalah bentuk metode pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya.